yang diakibatkan oleh tangan manusia yang merusak lingkungannya. Selain menjadikannya sebagai bisnis, ternyata di kemudian hari saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan itu berkontribusi terhadap lingkungan, terutama menjaga alam. Sehingga dia juga bisa menjaganya sendiri pohon-pohon itu untuk tidak ditebang dan terjadi pembalakan liar. Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Perusahaan RRI Mataram, Kanal Inspirasi. Sore hari ini di Selasa 12 Juli 2022, saya Sari Wisdawati hadir lagi untuk Anda. Kali ini di Dialog Interaktif Kentongan. Dan untuk sore hari ini pendengar, seperti biasa nanti kami mengundang Anda melalui kanal YouTube kami. Nanti Anda boleh berkomentar di YouTube kami di RRI Mataram Official, bisa juga melalui media sosial kami di Pro 1 RRI Mataram, atau bisa langsung nanti melalui telepon di 081802056000 dan juga di 0370646521. Untuk sore hari ini pendengar, topik kita adalah lingkungan terjaga aman dari bencana. Kali ini bersama dengan dua orang narasumber kita untuk kesempatan sore hari ini. Yang pertama, pendengar nanti akan bergabung bersama kita di YouTube, di aplikasi Zoom, Bapak Dr. Hasbi. Beliau adalah Kepala Dinas DLH Kabupaten Lombok Timur, dan juga di sini sudah bersama dengan kita di studio RRI Net, Bapak Muhlis Hasim MSI. Beliau adalah owner dari Alamat Garden Lombok Timur. Nanti kita akan tanya kepada dua orang narasumber kita ini, ada solusi apa atau ada ide-ide apa yang mau ditawarkan kepada kita semua berkaitan dengan menjaga alam, terutama untuk wilayah Lombok Timur. Kita sapa dulu Bapak Muhlis di sini, pendengar. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, alhamdulillah bisa bergabung bersama dengan kita sore hari ini Bapak. Dan sesaat lagi pendengar, ya ini tampaknya sudah bergabung bersama kita di aplikasi Zoom. Sudah bersama dengan kita Bapak Dr. Hasbi. Bapak Dr. Hasbi, Kepala Dinas DLH Kabupaten Lombok Timur. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dokter. Oke. Baik, ini suaranya masih belum tersambung. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini Pak Dokter? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, harus baik, harus semangat. Amin. Ya, karena Amin. Kita punya PR nih untuk menjaga alam kita Pak Dokter. Dan sekali lagi pendengar, untuk Anda silahkan kami undang melalui telepon di 0370646521 dan juga di 081802056000. Baik, ini memang berkaitan dengan menjaga alam, ini menjadi PR kita semua. Saya percaya bahwa menjaga alam tidak hanya tugas dari DLH saja, tidak hanya tugas dari para pecinta lingkungan atau aktivis lingkungan, tapi seluruh elemen masyarakat. Masalahnya nih sekarang, kepada dua narasumber, kita sama-sama paham juga bahwa gaya hidup masa kini ini kan semakin berkembang. Yang tumbuh bukan lagi pohon, bukan lagi tanaman-tanaman cantik yang bisa kita lihat, tapi yang tumbuh ini beton. Terutama di perkotaan sudah kita lihat sama-sama, di perkotaan, lahan-lahan persawahan itu sudah berubah menjadi perumahan misalnya, karena memang kebutuhan pertumbuhan manusia sama dengan juga dengan pertumbuhan bangunan. Nah, saya ingin tanya, kita ke Pak Kadis dulu sebelum nanti ke narasumber yang berikutnya. Ini bagaimana Pak Kadis? Ada program konkret apa dalam upaya kita untuk menjaga alam, terutama untuk wilayah Lombok Timur? Silakan. Baik Pak, mohon maaf ini terjeda sedikit Pak. Jadi seperti tadi pengantar yang Mbak sampaikan, bahwa alam ini ya terutama yang paling megang faktor terhadap lingkungan adalah manusia.
manusia sebagai pengguna, Mbak ya, dalam hal ini pengguna alam kita ini, sekaligus yang mengambil manfaat dan memanfaatkan alam ini. Seperti kita ketahui, kalau khususnya untuk Lombok Timur, dari 10 kabupaten kota di NTB, Lombok Timur itu merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak. Kami sekarang hampir 1,3, kurang lebih 1,3 juta. Ini artinya juga satu keniscayaan bahwa hasil dari pemanfaatan alam, lingkungan yang ada ini tentunya satu keniscayaan memberikan dampak kepada lingkungan kita sendiri. Entah dari yang paling sederhana, sampah rumah tangga, di mana ini tentunya makin banyak manusia, makin banyak penduduk, otomatis sampah rumah tangga ini akan makin banyak. Kemudian juga pemanfaatan yang memanfaatkan dengan mengolah sumber daya alam. Makin banyak yang ingin menggunakan, makin banyak yang memanfaatkan, tentunya juga akan mengikis sumber daya alam yang tersedia. Di Lombok Timur. Baik. Iya, jadi itu tadi. Satu untuk galian C. Mohon maaf, terputus tadi Mbak. Nggak apa-apa. Khusus untuk Lombok Timur, selain jumlah penduduk yang besar, itu juga merupakan salah satu sumber untuk galian C, Pak ya. Jadi yang dibawa Mataram ke kabupaten kota yang lain lah. Itu tentu berdampak kepada lingkungan. Kalau kami boleh secara mengerucut, nanti kita fokus dulu kepada sampah rumah tangga, di mana kita bicara khususnya Kota Selong, Mbak, sebagai window atau katakan jendela yang untuk kita melihat kondisi Lombok Timur secara keseluruhan. Memang di Kota Selong ini kita akui bahwa kita belum bisa secara optimal menjaga kebersihan dan penghijauan khususnya di Kota Selong. Lebih jauh, Mbak, kita memang sedang membuat satu sistem, artinya kita memperbaharui beberapa hal, antara lain kami akan memulai lagi gerakan Jumat bersih. 2 kali sebulan, minggu kedua dengan minggu keempat, yang melibatkan semua OPD, semua sekolah di seputaran Kecamatan Selong. Kemudian yang kedua, kami juga dengan peraturan dari Bupati, dan ini sudah mulai kami sosialisasikan dengan unsur-unsur terkait dengan camat, dengan kemudian kelurahan, dengan pihak Kapolsek dan Ramil untuk merubah pola pengangkutan sampah di Kota Selong, di mana selama ini kita memberikan waktu kepada masyarakat Kota Selong, terakhir membuang sampah adalah jam 7 pagi. Ini relatif sangat mengganggu, Mbak. Selain mengganggu pemandangan juga karena pada jam 7 pagi itu lalu lintas anak sekolah, orang mulai bekerja itu sangat ramai. Ini kami ukur menjadi paling lambat jam 5 pagi. Sehingga kami punya truk pengangkut sampah, insya Allah bisa bekerja lebih pagi, sehingga kita berharap jam 7 itu sudah lebih minimal pergerakan pengangkutan sampah, dan khususnya sampah-sampah yang berserakan di sekitar Kota Selong. Lebih dalam skop yang lebih besar di Lombok Timur, tahun ini kami memang akan mendapatkan IPLT, Mbak ya, instalasi pengolahan limbah yang terpadu, itu dari pusat. Kami sudah punya TPA, Mbak, tempat pembuangan akhir yang ada di Jubalit, Mbak ya. Tapi tahun ini kami akan mendapatkan dana dari hibah, itu berupa langsung berupa gedung dengan peralatan dan unsur-unsur pendukungnya, seperti mobil dan truk untuk ngangkut, mobil amrol untuk kontainer, kemudian juga ekskavator, itu sebesar kurang lebih 35 miliar. Jadi memang sudah ada program-program konkret yang sudah berjalan, terutama berkaitan dengan ini ya. Baik, sebelum dilanjutkan ini Pak Dokter, saya mau ke Pak Muhlis juga ini selaku owner dari Alamat. Selamat sore Pak Muhlis, semangat sekali rupanya Pak Muhlis. Alhamdulillah, ini kita bersama-sama dengan Pak Kadis, kita sama-sama membahas mengenai bagaimana sih kita bisa menjaga alam ini tetap terjaga dengan baik agar terhindar dari bencana. Kalau dari Pak Muli sendiri, ada ide apa yang ingin disampaikan di sini? Silakan.
maaf suaranya, Mbak. Nggih, suara Pak Mulis masih belum terdengar cukup jelas. Mudah-mudahan bisa segera bisa segera terhubung. Baik, tapi saya yakin bahwa kita memiliki solusi atau ide-ide yang cemerlang untuk kita sampaikan. Sembari kita menunggu terhubung dengan Pak Mulis. Iya, masih belum. Ini sudah ada telepon yang masuk, kita terima dulu Pak Kadis. Halo, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Adiawan di Bayan. Pak Adiawan, langsung saja pertanyaannya singkat, jelas begitu Pak Adiawan, karena waktu kita mepet nih. Iya, jadi gini Mbak Sari, saya mau memberikan masukan. Hutan ini kan. Iya, silakan langsung singkat saja Pak Adiawan. Ya, jadi gini, masalah penambahan hutan, tolong dibuatkan undang-undang sanksi lah gitu kepada orang-orang yang tidak bertanggung itu jelas. Soalnya kan ada penambahan hutan buat bercocok tanam gitu kan. Baik, harapannya ada undang-undang yang jelas, yang tegas begitu ya terkait dengan perambahan hutan secara ilegal ini. Baik, terima kasih sekali Pak Adiawan. Kita kembali ke Pak Mulis, sudah terhubung? Ya, halo. Iya, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengutip sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat ulah dari manusia, dan Allah kemudian merasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau kita korelasikan dengan situasi dan kondisi lingkungan hidup kita saat ini, bahwa masalah utama lingkungan hidup kita saat ini ternyata adalah tanah longsor, kekeringan, kemudian dan gempa bumi dan lain sebagainya. Dan itu yang diakibatkan oleh tangan manusia yang merusak lingkungannya. Nah, kami dari Alamat Garden yang memang fokus sebagai praktisi, sebagai implementasi dari hobi sebenarnya, lalu aktif. Selain menjadikannya sebagai bisnis, ternyata di kemudian hari saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan itu berkontribusi terhadap lingkungan, terutama menjaga alam, yaitu dengan melakukan penanaman pohon, baik bersifat komersil maupun bersifat swadaya. Karena yang saya lakukan selama ini melalui Alamat Garden. Alamat Garden ini ada di Lombok Timur, Pak Kadis, tepatnya di daerah Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading. Dan itu dilakukan semacam kerjasama dengan masyarakat. Ternyata apa yang saya lakukan baru saya sadari itu adalah bagian dari kontribusi untuk menjaga alam. Yang kedua, solusi yang perlu kita lakukan, bahwa secara hukum ternyata belum jelas antara punishment dengan rewardnya. Jadi kalau hanya berupa kalpataru misalkan, atau punishmentnya kemudian dianggap tidak berjalan, itu menjadi bagian dari problem untuk kita gerakkan masyarakatnya. Berarti memang tadi ada dua yang menarik memang ya dari Pak Mulis, adalah memang seharusnya ada pelibatan masyarakat secara intensif berkaitan dengan menjaga alam, dan yang kedua adalah adanya kejelasan regulasi mengenai punishment itu sendiri, agar masyarakat bisa satu lagi secara sosiologisnya begini. Kalau sekarang masyarakat digerakkan untuk menanam pohon yang tidak berbuah, saya ini fokusnya pada tanaman buah. Kalau digerakkan untuk reboisasi dengan tanaman tidak berbuah, itu sepertinya dianggap biasa-biasa oleh masyarakat. Nah, dalam pikiran kami di Alamat Garden yang fokus di buah ini, bagaimana kalau reboisasi di HGO, di tempat-tempat pekarangan atau di tanah-tanah lain itu menggunakan tanaman buah, sehingga selain bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia, juga bisa dirasakan langsung oleh
masyarakat melalui Iya. buahnya. Jadi dia akan dengan terpanggil dengan sendirinya akan memelihara pohon itu karena secara langsung punya dampak dan yang dirasakan oleh mereka Iya. langsung gitu. Plus juga nanti buahnya bisa dijual ya, Ya, akhirnya itu. bisa itu tadi manfaat ekonomi. Nah, saya kembali ke Pak Kadis ini juga rasanya tadi segaris juga dengan pertanyaan dengan penelpon kita ini adanya ketegasan regulasi. Tadi Pak Muhlis juga sempat menyebut ada 3 sebenarnya yang perlu kita pikirkan. Salah satunya adalah kejelasan regulasi, ketegasan. Nah, kalau DLH kan memang kadang-kadang juga fokus juga berkaitan dengan sampah, bagaimana kemudian sampah bisa dikelola agar tidak dibuang sembarangan oleh masyarakat. Nah, dari DLH Lombok Timur bagaimana melihat ini, Pak? Baik, Mbak. Ada 2 hal yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Mulis yang menurut saya. Pertama, secara singkat adalah tanaman yang berbuah, di mana ini memberikan insentif sehingga ketertarikan dari masyarakat untuk menanam itu besar. Memang tahun ini, Mbak, kita sudah mulai sekarang membeli bibit-bibit buah-buahan. Yang artinya kita sebar luaskan, kita distribusikan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat. Kami di DLH juga sudah membeli, menyiapkan bibit duren, bibit mangga. Mohon maaf, masuk suaranya, Pak? Masuk suaranya, Pak. Oke, bibit nangka, kelengkeng dan lain sebagainya. Itu mengenai tadi yang disampaikan oleh Pak Muhlis. Kemudian yang kedua mengenai punishment and reward. Kita mungkin dari hal yang besar seperti skup yang dibilang oleh Pak Muhlis sampai dengan hal-hal kecil, Mbak ya. Di provinsi ini kami akan contoh dengan segera. Di provinsi disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur waktu itu bahwa untuk untuk menjadikan seorang kepala sekolah itu untuk keterlibatan sekolah nih, Mbak, salah satunya adalah bahwa ada unsur penilaian 30% dari penilaian untuk menilai seseorang layak tidak baik, bagaimana yang bersangkutan menghijaukan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Ini kelihatannya kecil, Mbak. Artinya reward dan punishment yang seperti ini kelihatannya remeh, tetapi ini sangat-sangat besar daya ungkitnya karena sekolah ini banyaknya luar biasa dari sejak SD sampai dengan di tingkat sekolah menengah atas. Nah, hal-hal seperti ini kami akan kami coba terapkan. Kemudian juga kami sudah memohon kepada Bapak Bupati untuk kita mulai lagi lebih menggiatkan. Artinya sebenarnya ini sudah pernah dilakukan dan perdanya sudah ada sejak 2 tahun yang lalu mengenai pengurangan penimbunan sampah plastik. Kami akan mulai di tanggal 1 Agustus bergerak kepada seluruh unit-unit terkait, katakanlah misalnya retail, Mbak ya, yang paling gampang kita berikan contoh retail, untuk tidak menggunakan tas plastik. Oke. Di mana ini sempat hangat beberapa waktu yang lalu, sekarang sudah mengendur. Dan ini kita akan mulai menerapkan kami dengan beberapa tahapan dulu, Mbak. Kami sosialisasi, kemudian setelah semua siap, kita mulai terapkan dan nantinya akan ada sanksi dari yang ringan sampai yang berat. Sampai yang berat itu yang memberhentikan atau menutup izin operasional dari retail tersebut. Oke, ini jadi cukup lain kami iya. ini dalam skop kecil, Mbak ya, walaupun yang Pak Muhlis cukup tegas juga nih kalau sampai akhirnya jadi seperti itu, Mbak. sampai ditutup. Ke Pak Muhlis lagi. Pak Muhlis ini kan tadi Pak Muhlis juga sudah mengatakan bahwa solusi salah satunya adalah mengajak masyarakat untuk menanam pohon, bukan pohon yang tidak berbuah tapi justru berbuah karena ini akan banyak manfaatnya. Sampai sejauh ini Pak Muhlis sudah sejauh apa Bapak menerapkan ini kepada masyarakat di sekitar tempat alamat itu sendiri? Ya, dengan keterbatasan yang saya sendiri miliki, jadi kita kan menanam ini butuh lahan, yang mahal ini lahan. Kalau kita siapkan modal lebih banyak untuk lahan, sehingga saya berinisiatif untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat. Jadi di mana masyarakat yang memiliki lahan 20 hara, 30 hara, 50 hara yang tidak terurus, yang tidak produktif lantaran misalkan dia tidak ada waktu atau tidak punya skill atau tidak punya biaya, saya ajak untuk melakukan kerjasama di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk saya bawakan bibit, saya tanami, saya rawat, nanti bagi hasil dalam jangka waktu kontrak tertentu, misalnya 15 sampai 20 tahun tergantung paritas atau jenis tanaman yang kita sepakati. Lalu setelah kontrak habis 15 sampai 20 tahun, seluruh tanaman itu menjadi
hak milik pemilik lahan. Oh, Begitu, oke. Mas. Ini menarik juga tawarannya ya. Pak Kadir. Baik, ini karena waktu kita mepet sekali untuk sore hari ini. Apalagi ingin disampaikan Pak Kadis, saya persilakan kepada dua orang narasumber, diawali dengan Pak Kadis dulu sebelum kita menutup perbincangan kita sore ini, silakan. Nah, baik Mbak, jadi beberapa hal ada yang tadi sudah saya sampaikan. Ada satu hal lagi Mbak ya, yang ini menurut saya merupakan suatu masalah juga. Ini memang agak spesifik, adalah mengenai pengelolaan limbah. Limbah dalam hal ini yang B3, yang berbahaya maksud saya, dan ini khususnya adalah, ini karena ini skupnya besar Mbak ya, apalagi ini terkait COVID. Jadi adanya limbah medis Mbak, di mana ini sudah mulai merupakan suatu ancaman yang cukup serius. Kita tahu di seluruh puskesmas, ini karena kami sudah rapat dengan pihak seluruh puskesmas yang ada di Lombok Timur, tentunya dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, itu botol untuk vaksin itu tidak bisa dimusnahkan. Artinya tidak bisa sembarang, misalnya apalagi diperjualbelikan misalnya Mbak ya, artinya seperti itu tidak diperkenankan. Dan kita di Lombok ini Mbak memang memiliki satu tempat untuk pengolahan limbah medis yang ada di Sekotong, di daerah Sekotong. Hanya saja ini belum optimal. Baik. Nah ini limbah medis ini, kita belum bicara hal lain. Ini baru contoh botol vaksin yang jumlahnya ratusan ribu. Di seluruh puskesmas di Lombok Timur. Belum kita bicara mengenai jarum suntik, kemudian limbah-limbah medis yang lain. Nah, ini merupakan satu hal yang cukup serius yang harus kita hadapi, di mana makin lama jumlah limbah medis ini tentunya akan meningkat. Seiring dengan makin meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia dan jumlah penduduk yang tersedia. Baik. Mungkin itu saja dari kami Mbak yang bisa kita sampaikan terkait dengan lingkungan yang harus kita jaga. Ya, silakan kepada Pak Muhlis. Ya, untuk mungkin lebih kepada pemerintah ya, harapan saya memang, karena mengedukasi masyarakat ini butuh waktu yang serius, karena masyarakat kan lebih condong kepada hal-hal yang instan, apa yang didapat hari itu. Jadi kalau kita ajak dia untuk tidak semua masyarakat akan berpikir bahwa apa yang dia tanam atau apa yang dia lakukan, misalnya penebangan, tidak pernah berpikir untuk apa akibat dari itu semua, termasuk bencana tadi. Oleh karena itu saya pikir Pemda perlu melakukan edukasi, terutama dalam hal ini mungkin Dinas DLH. Yang kemudian melakukan kemitraan-kemitraan barangkali dengan aktivis-aktivis lingkungan, termasuk pekebun kayak saya tadi, misalkan saya dengan bekerja sama, dengan modal sendiri, dengan keinginan sendiri, sudah sadar ternyata masyarakat juga mau dilibatkan, karena tawaran dari paritas tanaman yang mau ditanam di kebun, di hutan, di HGO yang ada itu adalah tanaman yang secara instan bisa dilihat langsung. Baik. Sehingga dia juga bisa menjaganya sendiri pohon-pohon itu untuk tidak ditebang dan terjadi pembalakan liar. Itu dari sisi kebun ini Pak Kadis, dari sisi kota ini kan. Sayang sekali kita tidak bisa berbincang lebih lanjut lagi Pak Muhlis, tapi saya yakin memang ada banyak solusi yang bisa kita temukan di sini. Andai saja memang waktu kita bisa lebih panjang. Namun sekali lagi ada banyak inspirasi yang bisa kita simpulkan dari dialog kita sore hari ini, bahwa pelibatan masyarakat itu penting dalam menjaga alam, dan saya yakin pemerintah juga memiliki program yang baik sekali, asal memang dukungan dari masyarakat juga harus purna, harus maksimal. Demikian pendengar, terima kasih kepada dua orang narasumber kita sore hari ini. Ada Bapak Dr. Hasbi, Kepala Dinas DLH Kabupaten Lombok Timur, dan juga Pak Muhlis Hasim MSI, owner dari Alamat Garden Lombok Timur. Sore hari ini sudah berbagi inspirasi bersama kita dalam dialog kentongan. Sampai jumpa dalam dialog-dialog berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada dua orang narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, dan setelah ini saya masih akan terus menemani Anda di siaran Maghrib. Demikian tadi acara Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.